Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ekspedisi Iman, kembali lagi bersama saya Irfan, kemudian dengan Ustadz Bizan dan Bang Yudi. Nah, di segmen misteri. Nah, Ustadz, kali ini di segmen misteri itu kami ingin menanyakan kaitannya dengan fenomena atau sungai di bawah laut ini, Ustadz. Itu apa sebenarnya sungai di bawah laut itu, Ustadz? Ya. Para sahabat Ekspedisi Iman, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang misteri sungai di bawah laut. Jadi, sungai di bawah laut adalah merupakan sebuah pertemuan antara air yang tawar dan segar dengan air yang asin dan pahit. Hal itu ada di daerah Kepulauan Karibia, Pulau Karibia atau Laut Karibia dengan Teluk Meksiko. Di situ pertemuan antara air asin dengan air tawar. Di satu hutan tropis yang sangat lebat, di situ banyak senot. Senot itu adalah lubang-lubang yang dalam, yang di dalamnya itu ada sungai di bawah laut yang menunjukkan terusan dari pertemuan di atas antara air asin dengan air tawar. Di bawah itu kedalaman 30 meter sungainya. Nah, sungai itu diliputi oleh gas hidrogen sulfida, garam hidrogen sulfida yang menyebabkan antara air tawar dengan air asin tidak bisa bersatu. Nah, jadi semacam ada pembatas, sehingga terlihat di dalam kamera para pecinta bawah laut itu ada sungai, karena memang terlihat sungai yang airnya tawar, sedangkan di sekitarnya airnya asin. Dan di sekitar pinggiran-pinggiran sungai itu ada tebing-tebing dan pepohonan-pepohonan bawah laut yang menjadi ciri khas seperti sungai di permukaan bumi. Nah, itu fenomena yang ada di Senot Angelita, istilahnya itu. Ya, namanya itu Senot Angelita di daerah Teluk Meksiko sama Laut Karibia pertemuannya. Ya. Apa menurut Islam sendiri bagaimana, Ustaz, fenomena sungai di bawah laut ini, Ustaz? Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana air tawar itu tidak bisa menyatu dengan air asin. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa huwallazi marajal bahraini hada adbun furatun wa hada milhun ujaj. Nah, jadi dialah Allah yang telah mengalirkan sungai. Yang satu itu sungai hada adbun furatun, itu tawar lagi segar, wa hada milhun ujaj. Nah, yang satunya adalah milhun, garam atau asin yang pahit. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan di antara dua lautan itu hajiza, pembatas yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa menyatu. Nah, ini adalah bentuk kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu kuasa menciptakan sungai di permukaan bumi dan sungai di dalam permukaan bumi atau di bawah laut, sebagaimana Allah juga berkuasa menciptakan gunung dari dalam bawah laut dan juga gunung yang ada di atas permukaan bumi, di permukaan laut. Nah, contohnya Gunung Krakatau itu dari bawah laut terus menjulang sampai keluar dari permukaan laut. Nah, itu bentuk kemahakuasaan Allah yang seharusnya malah menjadikan kita semakin keimanan itu menguat. Nah, oke, Ustaz. Nah, tentunya kan ini banyak di antara kita ini sebagai bentuk penyikapannya kira-kira, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menyikapi fenomena-fenomena seperti itu, Ustaz? Ya, fenomena seperti itu, satu, tidak boleh hanya disikapi hanya sekedar fenomena alam biasa yang pendekatannya itu kan pendekatan saintis. Itu karena nggak bisa bersatu, ada pembatas garamnya, hidrogen sulfida yang membatasi pertemuan antara air asin dengan air tawar, sehingga itu ya lumrah kalau ada garam hidrogen sulfida, atau ketika ada fenomena hujan
itu lantas didekati hanya saintis, itu seolah-olah ya biasa, ada penguapan, kemudian di bawah itu dingin. Padahal pertanyaannya, siapa yang membentuk atau menyediakan hidrogen sulfida itu, yang menjadi pembatas antara air asin dengan air tawar? Nah, itu pertanyaannya, siapa yang mengarak awan, ya, siapa yang menggerakkan angin? Kenapa hujannya itu hanya ada di daerah tertentu, tidak di daerah yang lain? Mengapa cuaca di satu tempat dengan berbeda di tempat yang lain? Pertanyaan itu yang harus kemudian digali. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi, dari fenomena sains, fenomena alam itu didekati dengan pendekatan akidah. Nah, dengan demikian ketika pembelajaran guru kepada murid-muridnya itu ada pendekatan keimanan ketika membahas fenomena alam, sebagaimana membahas reproduksi itu ada pendekatan fikih, pendekatan akidah. Nah, yang seharusnya semakin menguatkan keimanan bahwa manusia itu lemah, sedangkan Allah itu berkuasa melakukan apapun yang dikehendakinya, kan gitu. Yang berhak, yang berkuasa mendatangkan kemanfaatan, ketika semua orang itu bersepakat mendatangkan kemudaratan bagi kita, maka ketika Allah nggak mengizinkan, maka tidak akan terjadi kemudaratan untuk kita. Sebaliknya seperti itu. Insyaallah. Baik, itulah tadi ya bahasan kita kaitannya dengan sungai bawah laut. Sampai jumpa di segmen misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.